Saat saya sudah 1,5 tahun mengenal sunnah lewat Radio Roja. Alhamdulillah, akan tetapi akhir-akhir ini ada yang mengganjal di hati saya setelah membaca artikel di sebuah media online internet yang mengatakan bahwa Radio Roja dan asatidzah yang ada di dalamnya adalah merupakan neo-murji'ah atau salafi murji'ah yang begitu percaya terhadap apa yang diinformasikan pemerintah dan menganggap aktivis jihad sebagai teroris dan membenci mereka lebih dari Amerika dan Yahudi serta sekutunya, dan tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mohon nasihatnya terhadap apa yang ada di dalam media online tersebut yang tentunya memberikan ganjalan di hati saya yang baru saja mengenal sunnah. Terima kasih. Yang pertama, bahwa seorang penuntut ilmu, kata Syekh Saleh Fauzan, jangan disibukkan dengan internet. Betul-betullah kita menuntut ilmu dari orang-orang yang telah kita ketahui keilmuannya, ambil dari para ulama langsung. Adapun di internet, semua orang bisa masuk, semua orang bisa bicara, semua orang ya ikut andil di dalam masalah ini. Entah itu orang yang tidak punya ilmu sama sekali, ya, bahkan orang-orang yang sebatas semangat ya untuk membela Islam, tapi bukan dengan keilmuan, tapi dengan semangat saja. Makanya kita tidak berhak, akhi, ya, untuk menyibukkan diri dengan internet. Ambillah langsung dari para ulama, dari kitab-kitab mereka, itu lebih selamat. Karena di internet kita tidak tahu siapa orang-orangnya. Ya, yang ada semua itu majhul. Kita tidak tahu siapa orang itu. Yang kedua, bahwa ya, sikap kita terhadap pemerintah adalah bahwa kita berusaha untuk terus mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Adapun kalau itu masalah maksiat, maka kita tidak mentaatinya. Kenapa? Karena termasuk pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk terus berpegang dan tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, selama ia masih sholat, selama ia seorang muslim. Sementara alhamdulillah pemimpin kita masih sholat, ya, dan kaum muslimin pun memegang ya tampuk pemimpinan di Indonesia ini. Alhamdulillah. Maka dari itulah, ya, kalau dikatakan masalahnya mereka tidak setuju dengan kita, dan kita pun tidak setuju dengan mereka dalam masalah pengkafiran, di mana mereka mengkafirkan pemerintah kita dan mengkafirkan presiden, bahkan jajarannya semuanya, bahkan dikafirkan semuanya. Ya, semua yang berhubungan dengan pemerintah dikafirkan semuanya, bahkan ya sampai-sampai ada di antara mereka yang mengkafirkan mertuanya karena mertuanya polisi. Ya. Sehingga akhirnya dari hasil pengkafiran itu apa? Adanya penghalalan darah. Kalau menghalalkan darah berarti apa? Boleh dibunuh. Dan itulah memang yang menimbulkan terorisme dalam Islam. Ya, di negara kita. Di mana mereka, ya, dengan alasan seperti itulah mereka membolehkan pemboman. Akhirnya dibom lah ini, lalu kemudian disebut bahwa itu adalah merupakan aktivitas jihad. Ya, ketika kita tidak setuju dengan aktivitas mereka yang suka membom dan yang lainnya, yang mereka klaim bahwa itu adalah untuk melawan pemerintah yang togut, katanya, yang zalim dan yang lainnya. Ya, kita tidak setuju. Kenapa? Karena itu hanya mencemarkan Islam. Ya, apakah dengan pemboman banyak kaum kufar yang masuk Islam? Tidak ada. Apakah dengan adanya pemboman itu kemudian ya banyak sunnah menjadi jaya? Tidak. Apakah Islam semakin menjadi terlihat keindahannya? Bahkan semakin hancur dan rusak. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan para ulama Islam ya di dunia ini seperti di Saudi banyak yang mengecam ya perbuatan-perbuatan itu. Ya, nah, ketika kita membantah dan tidak setuju dengan mereka, mereka pun segera mengecap kita murji'ah. Kenapa? Karena kita tidak mau mengkafirkan apa yang mereka kafirkan. Sementara kita berhati-hati. Karena masalah kafir mengkafirkan masalah yang berat, masalah besar. Iya. Sebagaimana dikatakan Al-Qurtubi, ya, babut takfir babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Ya, aqdama alaihil katsir. Banyak orang yang berani mengkafirkan, fasaqatu, mereka pun salah, ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengingatkan bahwa masalah kafir mengkafiran tidak boleh sembarangan oleh ya, masuk ke dalam kancahnya. Itu adalah tugas para ulama ul-kibar. Nah, inilah kemudian ya akhirnya kita dianggap murji'ah. Karena apa?
karena kita tidak mau mengkafirkan. Allah al-musta'an ya akhul Islam azani Allah. Ya sementara yang kita saksikan perbuatan mereka bukanlah untuk sama sekali menguntungkan Islam. Walaupun mereka menamai itu sebagai jihad lah dan yang lainnya. Namun pada hakikatnya yang ada adalah ya kaum muslimin semakin dicurigai, sunnah semakin ditakuti, ya orang-orang kafir pun semakin mempunyai kesempatan emas untuk apa? Ya menyerang Islam, untuk mematikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ya akibat daripada apa? Mereka tidak mau berpegang kepada para ulama Islam, sebatas semangat dan semangat. Maka dari itu ya kewajiban kita sekarang, sudahlah kita nggak usah disibukkan dengan internet, karena kita tidak tahu siapa yang ada di internet itu, siapa di balik itu semuanya. Dalam ilmu hadis saja yang kita tidak kenal itu sebut dengan majhul, ya. Perawi yang majhul tidak bisa terima. Nah,